Selamat sore rekan-rekan PPGT. Kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Kita nyanyikan kidung pujian Kau yang Terindah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk berkarya di dalam hidup ini. Kami berkumpul ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca
dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami akan dengarkan pada saat ini akan mengambil tempat yang baik di dalam hati kami, dan kami akan pakai di dalam kehidupan ini dan juga untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang dari milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperankan bukan dari darah atau darah daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dari Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepunahannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, kita berikan tema keilahian Kristus. Keilahian Kristus. Rekan-rekan PPGT yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Transfigurasi yang secara harfiah diartikan sebagai perubahan wajah atau perubahan bentuk. Dalam tradisi kekristenan, istilah ini merujuk pada peristiwa waktu Yesus dimuliakan di atas gunung yang disaksikan oleh ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Transfigurasi juga dimaknai sebagai momen pertemuan antara ilahi dan manusiawi dengan Yesus sebagai titik tautnya. Transfigurasi tidak hanya menekankan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah lewat frasa "Inilah anakku", tetapi juga menegaskan bahwa Ia adalah perwujudan kuasa Allah lewat frasa "Dengarkanlah Dia".
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini kita lakukan untuk menghayati proses karya penyelamatan yang dilakukan Allah kepada umat manusia. Mulai dari kelahirannya, proses penyalibannya, hingga mati di kayu salib. Dan puncaknya pada saat kebangkitan dari antara orang mati. Bahkan setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaan yang mungkin terjadi adalah, seberapa pentingnya tokoh yang kita kenal sebagai Kristus itu menjadi perbincangan yang hangat di dalam dunia ini. Mulai dari kelahirannya bahkan sampai sekarang. Herodes pada saat kelahiran Yesus sudah sangat membenci, bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Sampai pada akhirnya Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Juga kepada imam-imam dan kepada orang-orang Farisi juga berusaha untuk membunuh Yesus. Bahkan pada akhirnya mereka menangkap dan menyalibkan Yesus. Ada yang beranggapan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah disalibkan dan tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Padahal inti dari karya penyelamatan dan iman Kristen adalah ketika Yesus disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Untuk memahami pertanyaan-pertanyaan di atas, serta bukti kebenaran tentang keilahian Yesus, perlu pengakuan iman dari diri kita sendiri, serta memahami akan sejarah Alkitab, sejarah gereja, dan latar belakang dari penulis Alkitab sampai kepada penulis Injil tentang kelahiran Yesus. Mengapa latar belakang penulis Injil harus kita pelajari? Karena ada juga yang beranggapan bahwa di antara keempat Injil tersebut ada beberapa perbedaan. Untuk itulah kita mempelajari latar belakang penulis, karena penulis menuliskan dari latar belakang yang berbeda, walaupun objek yang dituliskan hanya satu, yaitu Yesus. Yohanes dikenal sebagai murid yang paling dikasihi oleh Yesus dan merupakan salah satu murid yang diajak oleh Yesus ketika Yesus menyendiri dalam peristiwa transfigurasi dan saat dia menderita di Taman Getsemani. Bapak-bapak gereja bahkan mencatat bahwa Yohanes hidup paling lama di antara ke-12 rasul yang ada. Dan juga Yohanes merupakan satu-satunya rasul yang mati secara alami. Sedangkan rasul-rasul yang lain mati sebagai martir. Juga Injil Yohanes adalah kitab terakhir dalam Injil. Injil Yohanes menuliskan lebih banyak apa yang belum ditulis oleh Injil yang lain. Jika ketiga Injil yang lain ditulis menitik beratkan pada sejarah dan segala sesuatu yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus di dalam dunia,
maka Injil Yohanes menulis lebih kepada hal-hal rohani dari Injil, hidup dan jiwa Injil. Itulah sebabnya beberapa yang belum tertulis di dalam Injil yang lain dituliskan secara jelas di dalam Injil Yohanes. Seperti pada saat penangkapan Yesus, kalau di dalam ketiga Injil tidak jelas bahwa siapa yang memotong telinga dari hamba-hamba imam besar, tetapi dalam kitab Yohanes jelas bahwa Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga sebelah kanan dari hamba imam besar yang namanya Malkus. Kesaksian yang diberikan Yohanes tentang Kristus sangat jelas, utamanya pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kalau kita pelajari secara saksama, maka penulis Injil di sini menegaskan kebenaran agung yang hendak dibuktikannya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah, satu dengan Bapa. Yohanes membuktikan secara mutlak bahwa Kristus adalah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita mau belajar dari ayat yang pertama ini. Yang pertama, bahwa keberadaannya pada awal mulanya. Pada mulanya adalah firman atau logos dalam bahasa Yunani. Hal ini berbicara tentang keberadaannya bukan hanya sebelum ia menjelma menjadi manusia, melainkan juga sebelum segala waktu. Firman kekal itu sudah ada. Dunia ada dari awal mula, tetapi firman ada di dalam awal mula. Yang kedua, keberadaannya yang bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus Yesus, bukan berarti kita meninggalkan Allah. Bukan berarti kita tidak percaya lagi kepada Allah. Sebab Kristus bersama-sama dengan Allah, dan ia adalah Allah. Kalau begitu, jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yang ketiga, dalam hal penciptaan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena ia bersama-sama dengan Allah, sehingga ia mengenal kebijaksanaan ilahi sejak dari kekekalan. Dia mengenal apa yang akan dilakukan Allah sejak dari awal mula. Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan firman. Dan Kristus juga adalah firman. Sehingga jelas bahwa proses penciptaan dilakukan oleh Dia. Pada ayat yang ketiga dikatakan, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Jadi tanpa firman, tanpa Yesus, tidak ada yang jadi yang sudah dijadikan saat ini.
pertanyaan yang mungkin saja terjadi kepada kita semua, bahwa mana mungkin Yesus yang lahir pada sekitar 6 sampai 5 tahun sebelum Masehi, atau sekitar 2026 tahun yang lalu, Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Sekarang pertanyaan ini akan dijawab oleh Yohanes 1 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Ia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia bukan hanya Allah yang benar, melainkan juga Allah yang hidup. Bahkan Ia bersumpah demi dirinya sendiri ketika Ia berkata, demi Aku yang hidup. Kemudian di ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Rekan-rekan PPGT yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengenal atau mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah firman? Yohanes memberikan 3 ciri bahwa Yesus Kristus selaku firman itu. Yang pertama, hubungan firman dengan Bapa. Di dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah seperti halnya anak adalah gambar bapaknya, yang memiliki kesamaan alami dengan Dia. Karena itu, barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimanakah kami melihat Bapa? Kemuliaannya adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bukan berarti wujud fisik Yesus yang kita lihat di dalam dunia menggambarkan juga wujud fisik Allah, karena Allah sendiri adalah roh. Bahkan kita harus menyembahnya di dalam roh. Sehingga kita mengatakan bahwa Allah itu seperti rupa manusia, tetapi lebih kepada kemuliaan dan kuasa yang dimiliki Yesus. Yang kedua, Kristus itu ilahi, karena Dia bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan itu ada dan berdiam. Kemudian yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, di mana di dalam Yesus Allah menjadi manusia yang memiliki sifat manusia, tetapi satu yang membedakan, Yesus tanpa dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya sehingga firman dipakai kira-kira 330 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14.
Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan, kalau begitu tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah Allah. Kristus Yesus adalah Tuhan. Dan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, ketika Dia mampu bangkit dari antara orang mati. Karena musuh yang paling terakhir dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Dalam segala aspek kehidupan kita, menghadapi cobaan dan godaan di dalam dunia, mari kita meneguhkan iman kita. Kita bertekad kepada Kristus sebagai anak Allah yang kekal dan sebagai Mesias serta juru selamat yang benar bagi dunia. Agar kita menerimanya, bergantung kepadanya sebagai nabi, bergantung kepadanya sebagai imam, dan bergantung kepadanya sebagai raja kita, serta menyerahkan diri untuk diatur dan untuk diajar dan diselamatkan olehnya, karena Dia adalah Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami sudah membaca, merenungkan akan firman-Mu yang tetap mengajar kepada kami untuk setia mengikuti Yesus, karena Yesus sendiri adalah Allah. Bapa dalam surga, kehidupan kami, PPGT Jemaat Pantan, tetap kami bawa di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai di dalam kondisi yang tidak menentu saat ini, di mana kami dikelilingi oleh virus corona, tetapi kami tetap yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menyandarkan segala kehidupan kami hanya kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Pantan. Engkau bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan, sehingga kehidupan ini kami dapat jalani hanya di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, mungkin ada rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong pilih mereka. Datanglah sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah mereka, sehingga suatu saat kelak, lewat obat-obatan, lewat makanan dan minuman, lewat perawatan, baik dari dokter maupun dari keluarga, akan memberikan kesembuhan kepada siapapun yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, akan segala pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati. Khususnya anggota PPGT yang menuntut ilmu, baik yang ada di Tanah Toraja maupun yang ada di tempat lain. Tuhan berkati, Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berperkara di dalamnya.
sehingga di dalam tingkah laku kami tercermin Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, sertai kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, menghadapi hidup ini, sehingga kami semua dapat merasakan kasih karunia yang asalnya daripada Tuhan. Inilah doa kami, terima kami yang bermohon dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin.